Perkenalkan, nama saya Dinda Rosa Putri dengan NIM 12300211018. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem integumen. Apa sih sistem integumen itu? Jadi, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap ronda yang terkait di sekitarnya. Sistem integumen ini mencakup yang pertama ada kulit, yang kedua ada rambut, yang ketiga ada kuku, yang keempat ada kelenjar minyak, dan yang terakhir ada reseptor sensorik. Kulit. Kulit merupakan organ manusia yang sangat penting. Struktur kulit sendiri meliputi 1. Epidermis, 2. Dermis, dan 3. Hipodermis. Di samping ini merupakan gambar dari anatomi pada kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan-lapisan pelindung dan tanpa pembuluh darah dari kulit. Lapisan ini terdiri dari 90% sel squamosa atau keratinosit sehingga teksturnya lebih halus. Epidermis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama berbentuk lari-lari, terdiri atas berlapis-lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Lapis-lapisan pada epidermis ada 5. Yang pertama ada stratum basal, yang kedua ada stratum spinosum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum lucidum, dan yang terakhir ada stratum corneum. Nah, di samping ini merupakan gambar lapisan pada epidermis. Stratum basal. Stratum basal ini merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berdarah-darah di atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris. Intinya besar jika dibanding ukuran selnya dan sitoplasmanya bersifat basofilik. Stratum spinosum atau yang disebut dengan lapis tajuk. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang besar-besar, berbentuk poligonal dengan inti yang lonjong. Sitoplasmanya kebiruan dan dinding sel berbatasan dengan sel di sebelahnya. Tajuk-tajuk yang melekatkan satu sel dengan lainnya terletak di desmosom, dan fungsi desmosom sendiri yaitu untuk melekatkan. Stratum granulosum atau yang disebut dengan lapisan berbutir, terdiri atas 2 hingga 4 lapis sel gepeng, banyak mengandung granula dan dikelilingi oleh ribosom. Memiliki butiran kecil di sitoplasma basofilik, berperan sebagai pelindung pada epidermis. Stratum lucidum atau yang disebut dengan lapisan bening, terdiri dari 2 hingga 3 lapisan. Lapisan ini disebut dengan lapisan yang bening dan bercahaya. Lapisan ini juga tidak memiliki inti. Terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Fungsinya dari lapisan ini yaitu meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang terakhir ada stratum corneum atau yang disebut dengan lapis tanduk. Di sini banyak lapisan yang mati. Bentuknya pipit dan tidak berinti. Sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dan berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang berbentuk dari keratin. Sel-sel yang terdapat pada epidermis. Yang pertama ada sel melanosit. Sel melanosit ini terletak di kulit bagian epidermis. Sel yang banyak tinggal di epidermis meliputi 7 hingga 10%. Merupakan sel terkecil dengan cabang dendritik panjang tipis. Fungsinya yaitu sebagai zat pewarna pada kulit. Yang kedua ada sel keratinosit. Sel ini merupakan sel terbanyak, lebih banyak dari sel melanosit. Sel ini meliputi 85 hingga 95%. Merupakan sel epitel yang mengalami keratinisasi dan menghasilkan lapisan kedap air dengan perisai pelindung tubuh. Proses keratinisasi berlangsung selama 2 hingga 3 minggu, mulai dari proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan pengelupasan atau desquamation sel ini yaitu untuk menghaluskan. Sel Langerhans. Sel ini bentuknya tidak beraturan atau irregular. Sel ini tidak berwarna. Sel ini juga terdapat di hati. Terletak di spinosum dan basal pada epidermis. Berperan dalam respon imun kulit. Sel ini merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Yang terakhir ada sel Merkel. Jumlah sel ini paling sedikit berasal dari kristal neoralis dan ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut,
dan membran mukosa mulut. Merupakan mekano dan reseptor atau reseptor rasa sentuh. Serat saraf tidak bermelen, menembus membran basal, melebar seperti cakram, dan berakhir pada bagian bawah sel Merkel. 2. Dermis. Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum reticularis. Batas antara kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjalin. Berisi 3 jenis jaringan pada dermis ini. Yang pertama ada kolagen, yang kedua ada otot, dan yang ketiga ada serat elastis. Di samping ini merupakan struktur pada dermis. Stratum papilaris. Lapisan ini tersusun lebih longgar dan ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 hingga 20 mm kubik. Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Mengandung badan akhir saraf sensoris, yaitu badan Meissner, tepat di bawah epidermis. Serat-serat kolagen tersusun dengan rapat. Stratum reticularis. Lapisan ini lebih tebal dan dalam berkas-berkas kolagen kasar. Sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang pada irregular. Pada bagian lebih dalam jalinan lebih terbuka, diantaranya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat, dan sebaska, serta folikel rambut. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. Lapisan retikuler menyatu dengan hipodermis atau fascia superficialis di bawahnya, yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak. Sel-sel dermis. Jumlah sel dalam dermis relatif sedikit. Sel-sel dermis merupakan sel jaringan ikat seperti fibroblast, sel lemak, sedikit makrofag, dan sel mas bersifat hidrogas karena banyak lemak. Fibro sama dengan lemas atau lunak. Fungsi sel makrofag sebagai pemakan atau penghancur. Fungsi sel mas sebagai pengganti. 3. Hipodermis. Sebuah lapisan seputan di bawah reticularis dermis disebut hipodermis, berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa diantaranya menyatu dengan yang dari dermis. Lapisan lemak seputan mengumpul terbanyak di bagian tertentu seperti abdomen, paha, dan bokong atau pinggul. B. Rambut. Batang rambut merupakan struktur keratin keras yang dihasilkan oleh bangunan epitelial berbentuk kantung, yaitu folikel rambut. Rambut terdiri dari 2 bagian, yaitu folikel rambut dan batang rambut. Di samping ini merupakan anatomi pada rambut. Folikel rambut. Folikel rambut dikelilingi pemadatan komponen fibrosa dermis. Di antara komponen tersebut, dengan epitel folikel terdapat membran virianoseluler yang merupakan membran basal sangat tebal dari lapis luar epitel folikel yang disebut sarung akar rambut luar. Memiliki 3 komponen. Yang pertama ada lapis Henle, yang kedua ada lapis Huxley, yang ketiga ada kutikula sarung akar rambut dalam. Lapis konsentrik pada rambut. Yang pertama ada medula. Medula rambut terletak paling tengah, biasanya terlihat lebih terang daripada bagian lain. Sel-selnya berbentuk poliglobal dan tersusun jarang satu sama lain. Yang kedua ada korteks rambut. Korteks rambut merupakan bagian terbesar dari rambut, mengandung beberapa lapisan konsentris yang terdiri atas sel panjang terkerantinisasi. Melanin biasanya terjepit di dalam sel-sel sehingga mewarnai rambut. Yang terakhir ada kutikula rambut. Kutikula rambut merupakan bagian paling luar akar dan batang rambut, mengandung sel-sel paling tipis mirip sisik dengan ujung bebas ke arah ujung distal sehingga sulit dibedakan. Siklus pertumbuhan pada rambut. Pertumbuhan dan pergantian rambut terjadi secara siklis, tidak kontinu. Periode tumbuh tergantung pada tempatnya pada tubuh. Rambut kepala mempunyai siklus pertumbuhan 2 hingga 3 tahun. Bulu mata memiliki siklus pertumbuhan lebih singkat 1 hingga 2 bulan dengan masa istirahat 3 sampai 4 bulan. Folikel rambut biasanya berada dalam tahap yang berbeda-beda, sehingga pergantian rambut biasanya berada dalam tahap yang berbeda-beda tanpa disadari. Hormon juga mempengaruhi terhadap tumbuhnya rambut. Apabila folikel rambut berhenti tumbuh, maka rambut berhenti tumbuh, terputus dari bulbus sehingga menyebabkan kerontokan. Warna rambut. Warna rambut disebabkan oleh adanya pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit pada bulbus pilih.
Adanya berbagai macam-macam warna asli rambut merupakan perbedaan jumlah melanin dan perbedaan jenis melanin yaitu eomelanin. Tumbuhnya uban pada rambut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, melanosen pada bulbus kehilangan kemampuan mesintesis tirosinase. Yang kedua, batang dan bulbus mengandung lebih banyak vakuola. Kelenjar sebasia. Kelenjar sebasia atau kelenjar rambut merupakan kelenjar holokrin yang terdapat pada seluruh kulit yang berambut. Hampir semua kelenjar minyak bermuara di dalam folikel rambut, kecuali yang terdapat pada puting susu, kelopak mata, glans penis, klitoris, dan labium minus. Kelenjar sebasia biasanya terdapat pada sisi yang sama dengan otot penegak rambut. Nah, di samping ini merupakan gambar pada kelenjar sebasia. C. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat ada dua jenis. Yang pertama, kelenjar keringat merokrin. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat merokrin merupakan bergetah atau encer banyak mengandung air terdapat di seluruh bagian tubuh. Dan kelenjar apokrin hanya terdapat pada kulit daerah tertentu, misalnya areola, dubur, ketiak, kelopak mata, dan labium maius. Kelenjar ini bergetah, kental, dan berfungsi setelah pubertas. Nah, ini merupakan gambar dari kelenjar keringat. D. Kuku. Fungsi kuku selain sebagai keindahan yaitu untuk melindungi kulit. Bagian-bagian kuku yaitu yang pertama nail matrix, yang kedua root of nail, yang ketiga proxima, yang keempat eponychium, yang kelima body of nail, yang keenam nail bed, dan yang terakhir ada free edge. Badan kuku adalah bagian di atas jaringan lunak, merupakan bagian modifikasi dari dermis. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari kuku. Jadi, fungsi dari kulit ini yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai peraba, dan selanjutnya sebagai perasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem integumen. Terima kasih.